ada komersial di tempat ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari kita persiapkan tubuh jiwa raga kita di dalam tangan Tuhan. Dan sepanjang hari ini Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Baik Bapak Ibu, mari kita angkat pujian kita yang mengatakan saat kau berjalan. Dengan iman katakan saat ku berjalan. Berjalan, kasih-Mu menerangi langkah kami. Kasih-Mu menerangi langkah
berkumpul dengan saudara-saudara seiman kami dalam bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, kami mungkin setiap kami pasti ada yang namanya perkumpulan, masalah, apapun itu Tuhan. Karena kami datang untuk bersatu hati untuk mendengar kebenaran dan firman-Mu dan memuliakan nama-Mu pada malam hari. Oh Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap teman-teman kami atau saudara-saudara kami yang masih belum sempat hadir di tempat ini. Tuhan Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong mereka jika mereka dalam perjalanan. Tuhan antar mereka di sini Tuhan, sehingga kami bersama-sama dalam bersekutu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, jika mereka dalam problem, masalah apapun itu Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang sanggup membukakan jalan bagi mereka. Apapun sakit penyakit yang mereka rasakan Tuhan, oleh bilur-bilur darah Roh Kudus-Mu yang menjamah dan mengangkat setiap penyakit mereka Tuhan, sehingga kami sama-sama untuk memuji dan melanggar nama-Mu pada saat ini. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada saat ini Tuhan, pakai lebih dahsyat dan luar biasa Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikannya dapat menjadi dupa yang berbahaya di hadapan kami, dan kami dapat pulang membawa berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami. Kami mau bersorak-sorak bagi-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus selalu berapi-api di tengah-tengah kami, dari awal kami sampai kami mengakhirinya. Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur inilah setiap doa-doa kami, dan kami landaskan di dalam anak Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Masih ada sukacita? Masih ada sukacita Bapak Ibu? Haleluya. Mari kita berglori bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian kita mengatakan Yesus kekasih jiwaku. Dengan semangat kita katakan Yesus kekasih jiwa kita. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku dari terbitnya
sekarang tiba kita saatnya untuk mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Mari kita persiapkan tubuh jiwa raga kita. Mari kita terima berkat yang luar biasa ini. Mari kita buka hati kita. Mari kita angkat pujian kita yang mengatakan, Aku mengasihi.
Dan nilai hidup kami terasa hanya ketika Engkau bersamaku. Roh Kudus, jamah Oh Bapak. Oh ya. nyatakan kehadiran-Mu malam ini. Haleluya. Aku rindu Kau jamah. Oh Tuhan Yesus. Lelah rasanya hidup ini, capek Tuhan. Oh Yesus. Aku butuh pelukan-Mu malam ini. Amin. Thank you Roh Kudus. Haleluya. Yesus. I love you Haleluya. so much. Haleluya Yesus. Aku tidak tahu apa yang harus saya bicarakan malam ini. Oh Tuhan. Berbicara lewatmu. Melalui kata demi kata yang hamba bahkan sampaikan. Terima kasih Tuhan. Luar biasa. Berbicara kami siap mendengar malam ini. Demi nama Yesus Kristus yang kulayani, yang dilayani oleh Rasul Paulus itu oleh kulayani malam ini. Segala kuasa teritorial, Oh Tuhan Yesus. dewa am yang menguasai, Haleluya Yesus. dipatahkan Dalam nama Yesus. Darah Urapan Roh Yesus Kudus bukan turun tempat hari ini. Setiap orang yang mendengarkan dijamah, dipulihkan, dikuatkan, Oh Tuhan dilepaskan. Yesus. Dan kami menjadi manusia baru yang dilahirkan oleh Allah sendiri. Amin Yesus. Dalam nama Yesus yang kudus. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Puji Tuhan. Salam saudara. Yahoo. Shalom. Puji Tuhan. Kita akan membaca di dalam Ulangan 30 ayat 19. Ini yang Tuhan arahkan ke saya malam ini. Ulangan 30 ayat yang ke-19. Saya tidak tahu kita mau dibawa kemana. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini atau malam ini. Kepadamu ku berhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada malam ini makanan kami secukupnya. Dan ampuni kesalahan kami, sebagaimana kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Puji Tuhan. Amin saudara. Amen. Pagi malam ini sukacita saudara. Amen. Ya, ada saatnya saudara akan menikmati Tuhan dengan seutuhnya. Sekali lagi, ada saatnya saudara akan mengalami, dan itu doa saya, supaya saudara mengalami pribadi Tuhan seutuhnya. Amen. Bukan hanya berkat yang saudara terima, Amen. bukan hanya hikmat yang saudara terima, tapi but you all the, yaitu portion, seluruhnya hati Allah, kemauan Allah, kerinduan Allah, itu akan menjadi bagian dalam hidupmu. Amen. Maka never be, segalanya tidak ada artinya kecuali Dia. Haleluya. Saudara akan menemukan titik di mana tanpa Tuhan dirimu mati, tidak ada artinya. Di situ engkau akan mengerti, this is the true is Kristen. Inilah kekristenan sejati. Mengikut Tuhan, menikmati hadiratnya. Katakan amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara melihat secara akademis, ya, bahwa dalam konteks keilmuan, teologi, dalam akidah terminologi Tuhan, bahwa melalui ayat ini sebenarnya Tuhan ingin memberikan gambaran bahwa hidup itu seperti ujian pilihan ganda. Coba katakan, hidup itu seperti ujian pilihan ganda. Pilihan ganda. Yes. Persoalannya, kenapa Tuhan yang memberi ujian atau soal malam ini, tapi Tuhan sendiri yang memberikan jawaban? Wah, enak ya kalau dikasih ujian kalian, nih sekalian tak kasih contekannya begini. Oh, itu tulis gitu ya. Dulu kita mau ujian tuh gitu.
Ini A ini ya. Nih. Begini. B. C. D. Ada nggak di situ seperti itu? Secara terminologi, bahwa hidup itu seperti the choice, pilihan ganda untuk memilih. Tapi hari ini, Tuhan yang menguji, Tuhan yang ngasih jawabannya. Enak nggak? Katakan amin. Enak nggak? Itu artinya seluruh persoalan hidupmu, hei, cari dia, karena dia sudah menemukan jawaban itu. Amin. Pelan-pelan, saya akan bicara filsafat teologi sedikit. Artinya tidak ada kata tangis untuk membawa kita ke arah duka. Sebab apa yang kau tidak pernah pikirkan, you not the thinking, gak pernah ada di otakmu, itu yang diberikan kepadamu. Katakan amin. Amin. Apa itu nilai? Apa itu kelulusan? Apa itu untuk bayar semesteran? Ada yang nunggak di sini? Boleh tidak angkat tangan? Nah, puji Tuhan ya, jangan angkat tangan dulu ya. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, di sini dikatakan, pilihlah hidup. You choose the life. Dalam bahasa Niasnya disebut dengan bakar kahi. Nah, itu Niasnya. Ini sung-sung yang di belakang. Puji Tuhan. Apa itu? Kualitas hidup standar surga. Pilihlah itu. Maka engkau dan keturunanmu dapat profit, keuntungan. Tuhan sudah bisa menjamin dalam Filipi 1:21, hidup bagi Kristus. Ya, terus mati keuntungan. Mati aja untung, saudaraku. Apalagi hidup. Persoalannya kenapa hidup kita ini kok bobrok? Di sini jualan nggak laku. Aduh, alah, nembak nggak pernah kena. Maksudnya apa itu? Aku cinta dia. Aku cinta dia. Aku cinta dia. Dia nggak cinta aku. Itu masalahnya. Gitu. Halo? Kenapa senyum? Korban ya. Tuhan bilang apa? Pilihlah hidup. Tapi hidup yang bukan receh-receh yang Tuhan berikan kepadamu. Amin. Katakan, hidup yang kuhidupi sekarang ini. Oleh karena hidup di dalam kehidupan Yesus yang telah bangkit. Ada kuasa kebangkitan di sini. Ada reason, the spirit reason. Katakan, ada Yesus yang bangkit dalam hidup. Ada Yesus yang bangkit dalam hidup. Makanya aku tidak gentar, men. Makanya Aku di sini kuliah. Karena aku yang kuhidupi adalah hidup Yesus yang telah bangkit. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oleh sebab itu, saudaraku, kata bahar kahi itu adalah hiduplah dalam kualitas standar surga. Katakan, hidup dalam kualitas. Hidup dalam kualitas Standar surga. standar surga. Betul kita bukan nabi, tapi setidaknya kita kualitas nabi hidup kita. Memang kita bukan pendeta, tetapi cara bicara kita, moralitas kita, perhatikan baik, attitude kita, kapabilitas kita. Saudaraku, notulennya cuma satu. Hidup yang kuhidupi seperti Kristus. Makanya kita disebut Kristen. Ya, hidup yang bukan receh-receh, bukan kaleng-kaleng. Halo? Coba lihat saudaraku, kenapa pakai alis? Gitu. Karena nggak sempurna, kan disempurnakan kan. Apakah itu membuat spesial? Tidak, bukan itu. Inner beauty. Ketika Tuhan insert dalam hidupmu, masuk dalam hidupmu, this is the insert growth. Ada sebuah terobosan keluar dari hidupmu, dan hidup itu kualitas surga. Amin. Sehingga kau mengampuni musuhmu. Kualitas itu kualitas surga. Kau lihat contoh yang jelas ketika Yesus disalib. Ada kalimat yang keluar dari celah bibirnya. Ampunilah mereka. Amin. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah orang-orang yang sadar diri dan tahu diri. Bahwa Yesus hidup dalam hidup kita. Itu kita gak receh-receh seperti dunia. Kenapa? Jaminan berkat kita di bumi ini juga kualitas surga.
Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, oleh sebab itu di dalam Matius 6 ayat yang ke-33, carilah dahulu Kerajaan Allah. kerajaan Allah, terus dan kebenarannya, maka semuanya on the way mengikutimu. Apa itu? Carilah kerajaan Allah. Katakan, hidup dalam kualitas kerajaan Allah. Seragam boleh sama. UNER, universitas. Sini apa? UNEF. UNIAS. Kita punya apa namanya? Baju, jas, alumni, UNIAS. Alma mater, UNIAS. Tapi kualitas kita beda. Silakan mereka putih, aku hitam. Boleh dia tinggi, gua pendek. Mungkin dia hidupnya panjang, gua terong. Tetapi kualitas hidup kami berbeda. Amin. Tunjukkan, silakan tunjukkan ilmumu. Gua tunjukkan ilmuku. Ilmumu pakai konektif, saya pakai hikmat Tuhan. Beda toh? Haleluya. Kau senyum karena kau punya uang. Aku gak punya uang pun tetap tersenyum. Amin. Itu kualitas, men. Haleluya. Aku khotbah keras ini susah bertobat, apalagi ringan-ringan. Haleluya. Saya berharap khotbahku ya yang Tuhan kasih malam ini, saudara bisa tersinggung dan bertaubat, bukan berobat. Haleluya. Persoalannya berapa banyak orang memilih the natural life dibanding hidup dengan life works be God. Itu yang membedakan. Ya udah Pak Pendeta, begini-begini saja Pak Pendeta. Hei, tidak begitu kita dipanggil. Amin. Berapa banyak itu? Ya, terus bagaimana? Apa saya bertani? Mama saya apa lagi? Ibu rumah tangga. Ya begini-begini aja lah, nggak usah main-main. Hei, kita dipanggil untuk grow. Kau lihat siapa itu? Kau orang yang dibuang dalam keluarga. Halo? Dibuang dalam keluarga. Di mana potensialnya? Ya, aku melihat hatinya. Amin. Coba tak lihat hatinya dulu. Tuhan melihat hati. Amin. Tuhan nggak melihat lipstik. Apa sih? Tuhan nggak melihat. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Itu artinya tanpa listrik jangan pernah hidup menderita. Aduh, hari ini gak ada listrik, pucat kayak mayat. Standar kita bukan itu, men. Yeay. Halo, kau pegang hidungmu kenapa gak kayak Siti? Saya kok kayak terong. Hei, standar hidup kita bukan itu. Amin. Kualitas hidup kita itu dari dalam hati kita. Amin. Sehingga orang tidak akan pernah tinggalkan kau karena kapasitas hatimu. Aku kalau ketemu dia itu ya, kalau kumpul sama dia rasanya aman, nyaman. Tapi beda kalau ketemu dia, aduh maknya jotos saja. Maknya mukul aja. Ada kan teman kayak gitu kan? Nggak ada di sini, di sono tuh. Dan dibuang ke laut. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu, mari kita life works be God. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Amin. Anymore. Amin. Amin. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebab setan juga tawarkan hidup. Tuhan tawarkan hidup, setan pun tawarkan hidup. Tidak percaya? Kita baca Kejadian 3 ayat 4-5. Silakan Gus. Oh, kita punya Gus itu. Artinya Gus itu anaknya kiai, tapi nggak tahu kiai mana itu. Puji Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Yes. Keturunannya akan meremukkan. No. Kejadian 3 ayat 4-5. Yang terlalu nafsu tapi salah baca. Tetapi ular itu berkata, sekali-kali kamu tidak akan kamu mati. tidak akan mati. Artinya hidup.
Terus? Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, Yes. matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, Wow. tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dengar baik saudaraku, salah satu yang didisklaimer oleh Tuhan karena manusia itu ingin seperti Allah dalam konteks yang lain. Tapi saudaraku, Kita mau seperti Yesus, tapi dalam konteks perhambaannya, bukan the otoritas. Sampai sini ngerti? Halo? Semua murid-muridnya, siapa yang terbesar? Sementara Yesus ada di situ. Ngaca dulu loh. Halo? Ngaca. Ini khotbah ini untuk pendeta seharusnya. Amin. Ngacak dulu. Baru jadi pemimpin aja udah seperti Tuhan. Ngacak. Makanya Tuhan berkata, aku datang bukan untuk melayani, dilayani, tapi melayani. Itu kualitas surga, men, yang harus kita bawa sampai mati. Kualitas surga. Memang kita melayani, tapi nilai kita kualitas dan kapasitas surga. Jangan hanya karena melayani, saudara minder. No. Justru engkau membawa suasana surga ke bumi. Amin. Betul-betul. Coba di kelas kamu nyapu, memang betul dihina kau. Udah di kampung, di sawah, hitam di sini nyapu. Tunggu dulu, men. Tuhan melihat hatimu. Haleluya. Haleluya. Ini penting, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Setan pun menolakkan hidup. Hidup apa? Hidup seperti Tuhan. Kamu tahu yang baik, yang jahat. Emang betul tahu kok yang baik, yang jahat. Kalau kau bisa tahu itu manipulator setan, kau nggak tahu. Haleluya. Hanya Tuhan yang tahu hati manusia. Oleh sebab itu tetap, behold me mother servant. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Kita boleh percaya diri, tetapi harus tahu diri dan tahu batas. Harus punya rank yang jelas. Pembatasan kita, sehebat-hebat kita, Tuhan lebih hebat. Amin. Andalkan Tuhan, men. Itu hidup kualitas surga. Katakan andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Ketika kau tidak mampu lagi, and you had, oh aku tidak mampu lagi Tuhan, saatnya hadirkan Dia. Amin. Ketika pacarmu digondol, bibi gombel, angkat tanganmu dan thank you God. Hilang 1 tumbuh 1000. Amin. Yang senyum-senyum itu korban. Haleluya. Atau pernah korban, atau mau jadi korban. No. Jangan takut. Kata, jangan takut. Jangan takut. Kalau Tuhan izinkan bisa, Tuhan berikan yang terbaik buatmu. Amin. Kemarin saya bicara soal tentang kualitas hidup, yaitu sukacita. Bagaimana bicara? Tolong baca, kalau tidak salah. Kejadian 2, saya keluar konteks sedikit. Kejadian 2. 21. Tolong baca ini dulu. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Yes, perhatikan ya. Jangan tersinggung ya. Tapi saya mau saudara tersinggung. Perhatikan sini. Ya. Tuhan membuat di dalam bahasa asli itu bukan tidur nyenyak, tapi operasi besar. Katakan operasi besar. Operasi besar. Itu bios surga. Katakan bios surga. Bios. Di sini di dunia belum ada itu medikal, jurusan perbedahan, kedokteran untuk pembedahan. Di surga sudah dilakukan Tuhan. Jadi rumah tangga itu dimulai dari operasi besar. Rumah tangga itu dimulai dari operasi besar. Haleluya. Ya, makanya laki-laki itu dia akan sadar nanti kalau sudah punya anak 2, 3, 4 orang, aku baru tahu ya kenapa aku bisa menikah dengan kamu. Baru siuman dia. Ngerti? Dan saudara, dia ambil salah satu. Katakan dia ambil salah satu. Ya, ambil salah satu. Tuhan memberikan choice
Yang mungkin jangan sampai salah ini. Ini jangan sampai salah ini. Dari 5, dari 7 mungkin ya. Saya nggak tahu juga soal pertulangan. Ini yang baik ini. Otak. Terus diambil dagingnya, tumpuk itu satu. Otak. Katakan aku ini tulang sebenarnya. Makanya wanita yang paling aneh, wanita yang paling misteri itu wanita. Dikencengin patah, ditekuk, gak bisa. Mau diapain itu wanita? Coba ingat, ya ini, supaya saudara ngerti ya. Ya, betul nggak Pak? Gay. Betul nggak? Suara laki-laki dengar ini. Kamu akan mengalami juga seperti itu. Amin. Oleh sebab itu, minta Tuhan pilihkan. Minta Tuhan pilihkan. Minta Tuhan pilih. Sebab kalau Tuhan pilihkan, Tuhan bilang tidak baik kamu seorang diri, Bu. Mikirnya nanti kambing lewat ngeres, anjing lewat ngeres. Ngerti saudaraku? Ya, emang perempuan awalnya itu ada otak. Kagak ada. Maaf ya, nggak ada. Tulang sama Daging. itu Alkitab ya, bukan pendeta Barbies. Pendeta Barbies macam-macam. Masa wanita nggak punya? Alkitab yang ngomong. Otaknya di mana? Di suami. Jadi sekarang ini ya, ini yang masih sendiri ini, kalian punya otak. Nanti ketika menikah, tolong otaknya berikan kepada suamimu. Amin. Makanya Tuhan bilang, hai para istri, tunduklah kepada Suami. maka dia akan menyintai engkau. Tepuk tangan buat Tuhan. Mengerti? Tersinggung? Ada yang lihat saya begini? Sedikit. Enggak. Haleluya. Tolong dijaga lewat sana ya. Takut jadi kemplang kan itu. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku, lihat ya. Tadi malam, pagi tadi kita sharing. Kenapa sih saudaraku? Ya kalau saudara baca nanti di kitab Wahyu, hanya 2 kota yang diangkat sampai kesudahan. Yaitu Babel sama Yerusalem. Katakan Babel sama Yerusalem. Kenapa Nias tidak diangkat? Jangankan Nias, Pak Pendeta, Indonesia aja nggak diangkat dalam kesudahan. Ya. Lalu kenapa Amerika yang super power tidak diangkat? Kenapa Yerusalem dan Babel? Saudaraku, karena Babel berbicara kesudahan. Di sana orang hidup yang orang yang hidup benar di sana. Engkau akan dibawa ke sana. Amin. Di Yerusalem itu orang-orang yang hidup, tapi hidup dalam kualitas kebenaran. Tapi Babel juga orang hidup. Haleluya. Makanya kadang-kala Tuhan itu pakai Babel itu sebagai proses kita. Katakan imunisasi. Itu Babel itu menjadi imunisasi iman kita. Halo, katakan imunisasi. Haleluya. Makanya kalau ada tetangga aku kesal itu, imunisasi iman. Saudara tahu imunisasi? Ada yang ngerti imunisasi? Ya, itu virus. Ya, virus itu sudah dilemahkan dan disuntikkan ke kalian. Supaya apa? Supaya saudaraku di sini itu imun kita ini kuat, tahan banting. Haleluya. Haleluya. Katakan imunisasi. Imunisasi. Kok bisa ya Pak Pendeta? Saya ini sudah baik sama dia. Kenapa dia kok tidak baik? Wah, itu imunisasi. Supaya engkau lebih baik lagi. Amin. Apa kurang sabar Pak Pendeta? Aku ini udah sabar Pak Pendeta. Kok diginiin ya Pak Pendeta? Iya, artinya sekarang ini sabar. Saudara akan jadi lebih sabar. Itulah kualitas yang Tuhan mau. Ingat, Tuhan perhitungkan kesabaranmu. Aku sudah setia Pak Pendeta, tapi kenapa kok masalah ini banyak Pak Pendeta? Mereka ke gereja aja ogah, duitnya banyak Pak Pendeta. Beda. Nilai kita itu berstandar kualitas iman yang sudah diimunisasi. Ada yang belum diimunisasi di sini? Ada virus datang, cacar, kena cacar. Ada virus monyet kena jadi
kemonyetan. Saudara tahu kemonyetan? Di Afrika sudah ada kemonyetan itu. Bukan begini. Bukan. Apa namanya? Ada yang pernah tahu ya? Ini orang biologis. Ada namanya virus monyet. Apa itu? Gimana? Iya, imunisasi. Haleluya. Itu di Afrika, saudara. Itu orang ya pacaran gede segini. Kenapa kena kita? Karena belum diimunisasi waktu kecil. Izinkan Tuhan, memang gak enak ketika kita diimunisasi panas dingin, betul? Tapi ketika nanti suasananya yang benar, virus itu ada, kita tersenyum. Katakan amin. Ada saatnya persoalan memang betul kita alami, tapi kita hanya tersenyum karena sudah imunisasi sudah terjadi dalam hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Tuhan bilang, saudaraku, ya, kelihatannya hidup seperti Babel itu hidup yang biasa. Semua Tuhan juga begitu, lakukan timbangan, diubah. Begitu. Saudara ngomong hoak juda, gak apa-apa, banyak itu pendeta saya juga kayak begitu, kira-kira begitu ya. Pendeta saya dulu kayak begitu juga ngomongin orang. Tunggu dulu. Kita mau yang lebih baik jika ingin yang terbaik. Halo? Kok tenang begitu? Ada yang tersinggung di sini. Halo? Iya. Kalau ada yang baik, mau yang lebih baik. Ada yang lebih baik, mau yang terbaik. Ini bilang tuh. Dan Tuhan memberikan Yerusalem baru. Hanya untuk orang-orang yang terbaik. Yerusalem baru. Itu sangat indah. Lantainya saja emas katanya. Apalagi hidup orang-orang itu. Pernah gak berpikir, kalau sudah lantainya emas, pernah gak hidup untuk kaya lagi? Coba ya. Ini saya kasih disclaimer, cara berpikir secara kognitif. Ya bisa bayangkan. Kalau misalkan kita punya kandang, ya, kandang babi, pingin kaya nggak? Pingin kaya. Tapi kalau sudah kandang babinya itu lantainya emas, pingin nggak kaya? Pingin nggak kaya? Kayaknya nggak perlu deh. Kaya nomor sekian deh. Yang ingin hanya dia. Katakan dia. Makanya Tuhan bilang sesuatu yang beda. Hidup di dalam, saudaraku, yang namanya Babel memang kaya. Tapi hidup di dalam Tuhan kayanya beda. Sudah kaya, nggak pelit, damai sejahtera, punya kepekaan sosial yang tinggi. Amin. Itu kualitas. Katakan kualitas hidup. Jadi hari ini, ayo pilih hidup yang berkualitas standar surga. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku yang perlu kita pertanyakan hari ini, mari kalau saudara bisa membaca di sini, lihat di sini. Kapan kita bisa salah pilih? Ini masalahnya. Karena kalau kita pikir hidup, saudaraku, dunia dengan hidup di dalam Kristus itu sama. Sehingga kita jadi jealous. Kenapa kok hidup saya kok begini, Pak Pendeta? Hidup kita berbeda dengan dunia. Betul? Makanya puncaknya Rasul Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus hidup dalam hidup saya. Artinya hidup itu ya beda, saudaraku. Hidup di dalam Babel dan hidup di dalam Yerusalem baru. Tenang begini. Oke, puji Tuhan. Tenang. Kayaknya saudara baru makan pisang ini. Tenang. Ya kalau saudara ada masalah dengan apa namanya, ya betul nggak ya? Pisang itu bisa menurunkan tensi, betul nggak ya? Jadi obat penenang itu diekstrak dari salah satunya dari buah pisang, saudara. Tanya dia kalau nggak percaya, ya kan? Amin. Makanya kamu betul nggak? Iya betul ya, benar ya, nggak salah Pastor. Iya betul, pas ya. Ya, jadi saya kasih katakan, ya, saudara lihat sini, salah pilih itu dosa. Yang setuju katakan amin. Amin. Salah pilih itu dosa. Oleh sebab itu, don't mix the wrong choice. Jangan salah pilih. Karena dalam hitungan Tuhan, salah pilih itu dosa. Ya, sekali Yesus
Selamanya salah lagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Amin. Salah pilih masuk neraka, dosa. Betul, Bos? Haleluya. Kapan kita bisa salah pilih? Sementara jawabannya sudah jelas diberitahu Tuhan. Hiduplah dalam konteks Yerusalem baru. Betul kita masih menginjak di tanah ini, tapi sebenarnya hidup kami bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Amsal 16 ayat 25. Di sini dikatakan begini. Perhatikan, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka, diekspektasi. Saya pikir Pak Pendeta, kenapa? Kenapa? Saya pikir Pak Pendeta dia orangnya baik, Pak Pendeta. Kalau di gereja dia angkat tangan, oh Tuhan itu baik, sampai meleleh itu air matanya Pak Pendeta. Nggak tahunya Wiru Sableng. Aduh, bapaknya gendeng, anaknya Edian. Halo, jangan salah pilih. Amin. Karena salah pilih itu dosa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kapan kita bisa pilih? Salah pilih, sementara jawaban Tuhan sudah jelas. Pilihlah hidup di dalam Tuhan. Katakan, hidup di dalam Tuhan. Kalau pacaran juga, hiduplah pacaran dalam standar kebenaran. Amin. Kalau perlu laki wakuncal, ya pinjem lampu ini, lampunya gereja, copot gitu ya, terus kasih Alkitab. Kalau perlu sema Israel, lagi pacaran itu. Ah, kalau dia anggap sayang, dalam nama Yesus keluar kamu. Lah, aku ngomong seriusin. Haleluya. 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 Jangan sampai kita ini gagal faham. Fahamnya gagal atau gagalnya faham. Ya, jangan sampai gagal faham. Ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya kapan kita salah pilih? Padahal jelas Tuhan, pilihlah hidup di dalam Kristus. Hidup dalam terang. Karena pada saat kita salah pilih, kita pikir saudaraku, salah pilih yang pertama itu dalam konteks pergaulan. Karena hidup kita ini, ya kita nggak bisa hidup sendiri. Ada istilah apa? Homini lupus. Ah, itu kata kiai kita. Homini lupus. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Ada yang mau di sini kasih satu nias, saudaraku, saudara hidup sendiri. Kumpul sama monyet, sama babi gitu. Saudara gimana? Saudara bisa nggak? Sendiri. Saudara milik semuanya ini, semuanya. Saudara kesana kagak ada ini, teman-teman udah diangkat. Gua sendiri. Mau nggak? Nggak mungkin mau, saudara, karena hidup butuh sosial. Hari ini bukan hanya saudara bisa ibadah. Saudaraku, makanya kalau ibadah jangan berantem. Karena nilai sociality itu penting. Betul? Yang sering saya khotbahkan kemarin di dalam Mazmur 133. Apa saudaraku? Sungguh alangkah indahnya jika kita hidup dalam kerukunan. Amin. Sampai diarahkan kepada religion, saudaraku, seperti minyak urapan. Ya, di kepala Harun turun ke jenggotnya, turun ke leher batangnya sampai ke jubahnya. Dahsyat gak Tuhan? Rukun itu bukan sekedar sosiologi, ya bukan sosialitas, tapi rukun di hadapan Tuhan itu adalah religion, ibadah. Amin. Ya, gak main-main saudaraku. Makanya ada orang yang tadinya temenan, terus akhirnya dia berantem, akhirnya spiritnya kena nggak? Kena, saudara. Makanya rukun. Sampai Alkitab menjelaskan, saudaraku, rukun itu begitu indahnya, seperti bongkahan berlian yang sudah diasah. Kau lihat dari mana saja, itu indah. Haleluya. Katakan, jaga kerukunan. Oleh sebab itu, kalau hari ini mungkin kurang rukun,
kembali ke posisi itu supaya kualitasmu bukan hanya hidup pribadi, tapi hidup bersama teman kita, kualitasnya surga. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Jadi saudaraku, ingat, life is competition. Katakan, hidup itu berkompetisi, saudaraku. Bertanding. Makanya kalau bertanding, ya jangan saudaraku bertanding keluar dari jalur peraturan. Perhatikan. Ya, tapi coba bertanding dengan benar kata Alkitab. Sportivitas kita. Amin. Amen. Katakan, bertanding mengikuti aturan-aturan Tuhan. Bertanding mengikuti aturan. Kalau kau ujian, ayo. Lebih baik nilaimu pas-pasan daripada saudara nilainya bagus tapi nyontek. Dengar ini. Ya, karena kualitas kita beda. Kau pikir dengan ijazah yang bagus cum laude kau dijamin bisa kerja bagus tanpa yaitu laki dari Tuhan, tanpa keberuntungan dari Tuhan. Never be. Betul? Nah, saudaraku lihat di sini apa ciri orang yang menang dalam pandangan Allah. Di dalam Matius 28 13-15. Silakan Bu. Matius 28. Saya ingin poin awal aja. Setelah itu kita berdoa. Silakan. Matius 28. Oke. Iya, silakan. Ayat 14 sampai 15. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, Wow. sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Yes. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Bisa bayangkan, uang bisa merubah yang namanya historical. Saya kasih tahu, uang itu bisa merubah sejarah. Halo? Hati-hati dengan uang ya. Oleh sebab itu mamon itu dihitung dari mananya kamu dapat uang dan kemananya kamu mengeluarkan uang. Itu dihitung. Jangan sampai kita dapat uang dari nipu diberikan ke gereja. Kita pikir saudaraku itu benar. Uangnya masuk surga, saudara tetap saja akan dipersekusi sama Tuhan. Sampai di sini mengerti? Saudaraku, jadi hasilkan sesuatu dari keringatmu. Ketika engkau masukkan ke bait Allah, uangmu jadi amplifier. Katakan amplifier. Kau tanam 10, dapat 100 kali lipat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan pernah kita bisa memanipulasi Tuhan. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Nah, di sini saudara perlu mengerti bahwa apa cirinya orang yang menang dalam pandangan Allah? Tidak suka menebar hoak. Katakan hoak. Hoak itu lahir dari kekalahan saat berkompetisi. Kenapa orang hoak? Karena kalah. Halo? Makanya saya kasih tahu saudaraku, diam itu mas. Kalau kau bicara, bicaralah firman. Kalau saudara bicara di luar firman, engkau kalah, setan menang. Yang untung setan, bukan kita. Sampai di sini ngerti? Halo? Ya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Kejadian 1 ayat 1. Ya, pada mulanya adalah Allah. Katakan Allah. Allah. Ya, ini pattern yang tidak bisa diubah. Dan Tuhan menciptakan langit dan baru bumi. Apa-apa Allah. Ketika engkau tidak mampu melakukan apapun yang di luar kemampuan saudara, hadirkan Tuhan. Itu pertama. Dan ketika engkau sudah masuk di dalam Tuhan, yang kedua, lahirkan damai sejahtera. Makanya ukuran batin manusia sebagai barometer untuk kita bereksekusi apapun yang kau lakukan, lakukan untuk Tuhan. Supaya surga dihadirkan, bahwa dunia mengikutinya. Sampai di sini mengerti? Jangan dibalik. Makanya kalau saudara, selalu saya katakan, kalau bekerja, ya kalau sekolah, dahulukan Tuhan supaya damaimu ini ada. Ketika kamu damai itu ada, ya saudara, nanti saudaraku belajar, bekerja, saudara akan berhasil, pasti berhasil. Ya,
Amin. Kan itu sudah patternnya. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kata bara itu bukan hanya kata, tapi Alkitab memberikan itulah kata surga yang hidup dan dilindungi oleh Roh Kudus. Wow. Katakan dilindungi. Saya kasih ngomong ini ya. Kalau saudara ngomongin orang, itu tidak ada protection dari Roh Kudus. Tapi kalau saudara ngomong jujur, maka suara kamu ngomong. Coba. Halo. Ini Roh Kudus yang pegang. Halo. Oke? Ayo. Saya gambarkan lebih jelas. Tapi kamu jelek. Nanti saudara. Siapa yang pegang? Bolis. Setan yang pegang. Makanya ketika kamu ngomongin orang ketemu sana, tidak akan damai. Itu menular kemana-mana. Mulai hari ini kita sepakat. Ngomongilah Tuhan. Ngomongilah jujur. Ngomongilah dengan rendah hati. And then seluruh choice ketemu itu. Dilindungi kata-katamu itu. Katamu ini dia dikuatkan. Ketemu ini damai sejahtera. Ketemu ini jadi semangat. Haleluya. Amin. Amen. Kok ngerti apa orang? Yeah. You understand? Ngerti? Kamu serius sama? Amin. Ngerti? Puji Tuhan. Udah cantik. Amin. Serius lagi. Amin. Haleluya. Kenapa cantik? Karena wanita. Puji Haleluya. Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, perhatikan di sini. Kata daripada bara itu adalah kata yang punya kekuatan kun fayakun dalam bahasa Aramik. Katakan kun fayakun. Kun fayakun. Dari tidak ada Menjadi ada. menjadi ada. Amin. Makanya kalau kau hidup benar, apa yang kau tidak pikirkan di sini, ya nggak tahu kan saudaraku? Kun fayakun. Pada itu benar, ucapanmu jujur, ucapanmu meninggikan Tuhan, maka yang tidak ada menjadi ada. Amin. Berarti sampai sini kekuatan bara seperti itu. Makanya jangan ngomongin orang, omongin kebenaran. Maka kau ngomong apa-apa, Tuhan aku minta ini, minta terjadi sayang. Bilang kanan kiri, terjadi sayang. Terjadi. Ngomong yang benar. Ngomong yang benar. Supaya apa yang saudara doakan terjadi sayang. Iya, tepuk tangan buat Yesus. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, oleh sebab itu, ya, tidak semua orang bisa hidup dalam kualitas Yerusalem. Padahal Tuhan jelas-jelas bahwa pilihlah hidup Yerusalem supaya diberkati engkau dan keturunanmu, cucu, cici, cecet. Saya punya teman, perhatikan di sini, ya. Coba lihat sini, ya. Sekali lagi hormati firman. Lihat di sini. Suatu ketika saya kerja di RCTI. Suatu ketika, ya, waktu saya editing, ya, untuk programnya salah satu hamba Tuhan yang cukup terkenal. Saya sebagai salah satu engineeringnya. Apa yang terjadi waktu itu, saudaraku? Ada teman saya dari Sacramento, ya, dia dikirim ke Indonesia khusus untuk memberikan asupan, yaitu cara mengediting. Saat itu saya masih ingat, saudaraku, pulang datang dia dari airport tak jemput. Sore, saudaraku, saya ajak makan di Pecenongan, Jakarta. Bisa bayangkan lesehan, ya, lesehan begitu. Seperti itu dia lari begitu ya, lari itu. Sebetul. Dia tak ajak makan itu ayam sama makanan kalau nggak salah kelinci. Ya, kelincinya masih hidup gitu. Wah, diambil, dipotong langsung, bing. Terus dia datang, terus setelah itu dihidangkan, dia ngomong sama kami, kau jamin ini higienis katanya. Karena di Amerika nggak ada tuh lalat gitu, nggak ada satu lalat pun nggak ada, saudara. Itu kalau saudara pergi ke sana ya. Di sini itu di Jakarta itu banyak lalat, tung. Dia berkata begini, kamu jamin ini higienis? Oh iya, kita ngomong, lihat sehat, sehat aku. Kemarin hampir ketelan satu, gitu ya, aja jok gitu ya, just kidding. Setelah itu begini, setelah kita makan
Udah kita lagi makan. Saudara tahu, besok pagi mau syuting demam tinggi. Katakan demam tinggi. Demam tinggi. Loh, semua kita bilang shock. Ini orang Amerika shock. Betul nggak? Kompak kita bilang shock. Hei, tunggu dulu. Orang itu bukan shock, tapi tidak biasa untuk makan yang tidak higienis. Saya kasih tahu, kalau ada orang ngomong sama saudara dan berkata, sok suci kau. Tidak, aku tidak biasa ngomongin orang. Karena aku punya kualitas surga. Amin. Halo. Tuhan sudah memberikan pilihan. Pilihlah hidup di dalam Tuhan. Hoak itu bukan berarti sok suci. Halo, tidak ngomongin orang itu. Ngomongin orang itu bukan berarti saudaraku, hidupmu saudara seolah-olah hidup hebat seperti dunia. Enggak. Sampai hari ini saya jaga Tuhan, jangan sampai aku punya kualitas standar Babel. Haleluya. Ngomongin orang itu bukan ngomongin Tuhan itu bukan sok suci. Haleluya. Mengerti sampai di sini? Yeah. Halo? Kalau ada temanmu bilang, ya sedikit dengar aku ngomong ini, curhat. Itu tuh begini. Tolong dong, jangan ngomong begitu lagi. Kamu sok suci? Tidak, Anda bukan sok suci, sayang. Anda tidak biasa ngomongin itu. Amin. Katakan, tidak biasa. Tidak biasa. Aku tak biasa. Aku tak biasa Aku tak biasa. Katakan amin. Amin. Aku tidak biasa ngomongin orang. Amin. Karena aku adalah hidup di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ya sakarala bahkan semua. Kita makarala kasih kia adalah passion. Di bailo piso ya passion. Haleluya. 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 Angkatlah tanganmu. Terima kasih Roh Kudus dalam hidup. Hidup memang seperti ujian. Ujian yang harus memilih Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, Engkau memberikan contekan, pilihlah hidup. Ada kutuk, ada berkat, pilihlah berkat. Amin. Betul kelihatan hidup di dalam Babel indah Tuhan. Memang betul jauh dari Tuhan, seolah-olah dia bisa Tuhan Yesus menguasai. Dengar baik, hidup kualitas surga itu yang dicari Tuhan. Kalau hari ini saudaraku, oleh karena perkataanmu yang jujur, oleh karena perkataanmu yang memberikan semangat, oleh karena perkataanmu menyampaikan sebuah kebenaran dan orang mulai komplain, sok suci kamu, sok suci kamu, kau masih ada di bumi ini. Dengar baik, aku tak terbiasa untuk itu. Aku tidak mau Roh Kudus menangis oleh perkataanmu, karena dia tinggal di dalam hidupku. Holy, angkat tanganmu, dia ada di sini. Dia lihat hatimu malam ini. Kenapa langkahku kok seolah-olah terhambat Tuhan? Karena hari ini
Aku sadar aku salah memilih Tuhan. Sementara Tuhan sudah beri jawaban, sudah kasih tahu jawabannya. Kenapa kami memilih kutuk? Kenapa kami memilih cara-cara dunia? Ampuni kami Tuhan. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Yalah base. Sembah. Berikan waktu untuk Tuhan nanti. Izinkan dia masuk dalam hatimu karena Tuhan melihat hatimu. Saya kasih tahu kau jauh-jauh datang ke sini. Temukan dia secara pribadi dalam hidupmu. Silo lebai sepsale ya Tuhan. Lima hilo inaya batase tiso bakar kembali semangat kami Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala kembali Tuhan dalam hidupku. Jangan kau ambil kaki dia dalam hidupku Tuhan. Aku butuh Engkau Roh Kudus. Jangan tinggalkan Tuhan. Mungkin hari-hari kemarin kami salah. Kembali luruskan perjalanan kami Tuhan. Visi misi kami. Aku percaya orang tua kami itu kami berjalan di atas kebenaran. Mungkin pesan orang tua kami Tuhan untuk kami mencari Tuhan lebih dulu. Berikan kesempatan Tuhan aku berlari kepadamu. Engkau hari ini mengajar aku. Pilihlah kehidupan. Pilihlah berkat. Pilihlah hidup benar. Pilihlah hidup takut akan Tuhan. Karena kau akan mengalami Yerusalem baru di bumi ini. Damainya beda. Sukanya beda. Berkatnya beda. Holy Spirit, saudara merasakan sesuatu. Jika engkau merasakan sesuatu, katakan Roh Kudus. Katakan jangan tinggalkan kami. Ampuni kami. Ubah kembali Tuhan Yesus arah hidup kami. Perbarui kami hari demi hari Tuhan. Aku ingin merasakan berkat Yerusalem baru itu sekarang. Dan bukankah itu kau berkata datanglah kerajaanmu di bumi, di tempat ini seperti di surga. Di bawah sendal kita raleze. Dia dari sini. Dia dari sini. Jika kau ingin rapi kembali, saudara baju belakang sedepannya aku akan berdoa buatmu. Dia dari sini. Tidak hatimu pegang. Kekasihmu ada di sini yang tidak pernah ingkar janji. Katakan Tuhan, dibasih dekat saya sendiri. Life Spirit life. Terima kasih Roh Kudus. Ada yang ingin doakan, boleh maju ke altar, misalkan berdoa. Berikan kesempatan dia memulihkan. Jangan merasa saudaraku, aku sudah cukup. No, no, no. Jangan ingkari suara hatimu. Kau demai sendiri. Dekano, dekano, dekano.
Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Jesus Lord. Oh, Yesus. Sekali-kali dia ingin masuk ke dalam hidupmu. Terima kasih Engkau hadir di tengah kami. Katakan Engkau hadir di tengah kami. Engkau hadir di tengah kami. Engkau hadir di tengah kami. Terima kasih. Berkati kami. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini seperti di surga yang Kau mau. Taruh tangan-Mu di dada. Berkatilah ruangan ini. Katakan Roh Kudus, jangan tinggalkan kami. Mulai hari ini katakan, aku tidak terbiasa. Mulai hari ini aku bersikap, aku ingin menyenangkan Engkau. Hari ini pilihlah hidup, itu kata Tuhan. Hidup yang dihidupi oleh kehidupan Kristus yang terus bangkit itu. Bangkit terus, maju terus. Jangan mundur. Terima kasih. Terima kasih. Kita saling memberkati. Blessing, 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 blessing. Berkati tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengalirlah. Saya serahkan kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini.